ya, di hasil riset mengatakan tetap nomor satu itu orang buka media sosial itu atau buka internet pasti nomor satu adalah untuk mencari hiburan. Tidak pernah tergeser itu dari tahun ke tahun. Jadi orang buka internet, orang buka media sosial itu pasti yang dicari adalah informasi yang menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait sebuah tema yang menarik dan mungkin sangat relevan untuk dibahas sekarang, yaitu terkait etika dalam bermedia sosial. Dalam hal ini kita tidak akan membahas sendiri. Kami sudah berada di kediaman Ustadz Doni Eka Saputra. Beliau adalah seorang pakar muamalah, penulis buku fikih online shopping yang banyak dibaca oleh kalangan santri dan mungkin oleh masyarakat luas juga. Beliau juga seorang pembisnis, pemilik perusahaan Adeva Group, ya Ustaz? Adeva Group. juga cukup aktif dalam media sosial, membahas terkait isu-isu yang lagi ramai dan banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima kedatangan kami dan mungkin sangat merepotkan dan mengganggu waktu ini. Senang banget, bahagia banget, senang banget kedatangan teman-teman santri ini. Jadi ada apa ya? Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi alhamdulillah sangat bahagia sekali. Jadi teman-teman nggak usah merasakan suatu apapun kecuali kita sama-sama bahagia. Kami baru sampai di sini sudah disuguhkan dengan banyak penghargaan. Mungkin bisa ada sebagian diperkenalkan. Mungkin juga ada teman-teman yang pengen mendapatkan. Amin amin, insyaallah insyaallah. Jadi bicara tentang penghargaan seperti yang saya pernah sampaikan kapan hari di kampus Matali di Nurul Jadid, bahwa saya sejak awal saya dengan istri itu jadi selain memang mengabdikan diri di pesantren untuk kegiatan belajar mengajar, saya juga punya komitmen untuk bagaimana bisa ikut serta memikirkan ekonomi masyarakat. Tetapi saya mencoba untuk kemudian mengambil segmentasi yang lain. Saya coba untuk aktif di media sosial, artinya bisnis yang saya lakukan ya memang semuanya ansih online. Jadi sejak awal saya mendedikasikan media sosial saya untuk selain untuk berbagi ilmu dan wawasan dakwah, yang paling penting juga adalah bagaimana media sosial itu saya bisa manfaatkan untuk bisa menghasilkan uang. Dalam arti tadi itu ikut serta memikirkan ekonomi masyarakat tapi dengan memanfaatkan platform digital. Sehingga alhamdulillah tidak lama ya, terbilang cukup singkat sebenarnya, karena memang media sosial itu kan begitu ya, bisa mempercepat sesuatu yang lambat, yang jauh bisa jadi dekat gitu. Alhamdulillah 2017 saya merintis bisnis secara online dan mulai tahun 2000 sudah mulai mendapat penghargaan. Akhir 2020 saya dapat penghargaan ini Santripreneur Award Indonesia, jadi berkompetisi dengan seluruh santri di Indonesia. Alhamdulillah saya dengan istri dapat juara 1. Terus kemudian di hari yang sama, selisih berapa hari sebelumnya, saya di Jawa Timur dapat penghargaan UMKM milenial terbaik Jawa Timur. Kalau itu sudah kompetisinya dengan
yang non santri juga. Alhamdulillah juga juara 1. Terus kemarin 2024 bulan Agustus, kalau nggak salah akhir Agustus, dapat penghargaan Santri of the Year bidang kewirausahaan. Jadi dianggap oleh panitia sebagai salah satu santri yang secara konsisten bisa mengembangkan kewirausahaan. Jadi alhamdulillah itu penghargaan-penghargaan yang kami dapat karena berhasil mengoptimalkan media sosial untuk hal-hal yang bersifat bisnis. Berarti kesuksesan Adi Fagur itu juga karena aktif di media sosial itu. Jadi kita murni aktif di media sosial untuk pengembangan pendidikan, dakwah, dan juga untuk bisnis. Karena media sosial itu kan netral ya. Kita mau gunakan untuk apa itu bisa. Ya termasuk juga bagaimana kita bisa bermedia sosial. Artinya kita bermedia sosial bukan kita yang membiayai media sosial itu. Artinya kita keluarin kuota dan seterusnya, tapi kemudian media sosial yang kemudian mendatangkan cuan kepada kita. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa terus survive, terus berkembang, dan ya semakin hari semakin banyak produk-produk yang kita kembangkan. Nanti kapan-kapan saya bawa ke perlihatkan produk-produk itu. Iya. Mungkin langsung saja kepada pembahasan kita kali ini, Kiai, terkait etika dalam bermedia. Pertanyaan pertama itu, Kiai, bagaimana cara kita berinteraksi dalam media sosial? Sekiranya media sosial itu dapat bukan memecah belahkan kita, akan tapi mempererat hubungan dan menjaga keharmonisan itu. Jelas salah satu manfaat media sosial itu kan banyak ya, tak terhingga, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi ya di sisi lain ya ternyata dampak buruknya juga jauh lebih dahsyat. Bahkan menurut pendiri pertama ya WWW itu mengakui bahwa internet yang dia buat itu ternyata malah lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif ya. Itu saya sampaikan di pengantar buku saya, itu saya cerita bahwa ternyata memang dunia digital itu sudah rusak, dan itu sudah diakui oleh pendiri pembuat internet pertama kali. Nah, karena itu adalah salah satu dampak buruk yang mesti kita sebagai santri ya harus ikut mengantisipasi, atau paling tidaklah mengimbangi hal-hal buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan internet. Nah, karena ini kita berbicara internet, kita berbicara tentang media sosial sebagai bagian dari internet itu, maka media sosial itu kan tidak pernah bisa berbuat apa. Media sosial itu tidak akan pernah bisa bermakna apapun tanpa ada konten di dalamnya. Jadi sesungguhnya kontenlah yang menjadi nyawa dari media sosial itu. Mau dibawa kemana media sosial itu ya tergantung konten yang disajikan di situ. Makanya bahasa saya, ya media sosial itu kalau nggak ada kontennya ya mati. Jadi nyawanya media sosial itu konten. Nah, konten itulah yang kemudian mempengaruhi mau baik atau mau buruk media sosial, tergantung konten. Itulah sebabnya kemudian kita sebagai santri dan juga mungkin masyarakat luas, maka tuntutan pertama adalah agar tidak terjadi hal-hal yang buruk di media sosial itu, ya paling pertama adalah konten yang kita upload, konten yang kita share, konten yang kita komen, ya semuanya harus bernuansa kebaikan-kebaikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dipertanggungjawabkan di internal kita sesama manusia, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan di dalam catatan malaikat kelak. Jadi itu yang berat ya. Nah, kalau kemudian yang disuguhkan sehari-hari adalah konten berisi fitnah, pornografi dan seterusnya, kan luar biasa, rusak ya. Generasi kita akan ke depan akan rusak. Kemudian anak cucu keluarga kita sehari-hari rusak. Karena tadi itu disuguhi oleh konten-konten negatif. Konten negatif kemudian dikomen lagi oleh orang-orang yang pikirannya negatif, semakin rusak dan begitu seterusnya. Jadi luar biasa dampak buruk yang diakibatkan oleh konten-konten yang tidak mendidik. Sementara ada kecenderungan hari ini kalau kita melihat data bahwa konten-konten yang tidak ada nilai edukasinya sama sekali, ansih berisi hiburan, itu biasanya luar biasa engagementnya. Yang nge-share banyak, yang nge-like banyak, yang nonton banyak itu kan termasuk adalah
pantangan terberat bagi kita untuk bagaimana bisa berkontribusi untuk mengimbangi itu paling tidak. Ya, jikapun kita tidak bisa mencegah, ya paling tidak kemudian kita harus mengimbangi dengan konten-konten yang positif seperti yang kita lakukan siang hari ini, memberikan edukasi. Paling tidak jikapun tidak disaksikan oleh seluruh penduduk dunia, ya paling tidak orang-orang tertentu bisa mengambil pendidikan atau bisa mendapat pelajaran dari konten-konten positif itu. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita ingin media sosial itu betul-betul maksimal digunakan untuk hal-hal kebaikan, bukan untuk memecah belah umat, maka kita harus mulai dari menyuguhkan konten-konten yang positif. Jikapun ketika kita scrolling misalkan muncul konten-konten yang tidak bagus, ya sudah kita abaikan aja. Kita jangan sampai meninggalkan jejak-jejak digital. Karena algoritma media sosial itu adalah kalau kita sudah sekali saja atau 2 kali meninggalkan jejak di konten-konten yang buruk, maka konten serupa itu akan datang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan begitu seterusnya. Karena interaksi kita di media sosial itu terekam oleh algoritma, kan nanti algoritma akan mengarahkan konten serupa akan datang. Sekali ngeklik yang berbau pornografi, maka yang pornografi akan datang yang lain. Begitu seterusnya. Sekali ngeklik ceramah-ceramah, maka ceramah yang lain akan datang. Begitu seterusnya. Maka kita sebagai pengguna media sosial, dalam hal ini sebagai penikmat misalkan, maka kita harus penting untuk secara selektif memilih konten-konten yang akan kita tonton atau konten-konten yang akan kita baca. Kalau kita sebagai penikmat, kalau kita juga sebagai konten kreator yang aktif mengupload konten-konten, maka kita juga harus selektif juga memilih konten-konten yang akan kita upload gitu. Saya kira kata kuncinya adalah konten tadi itu. Berarti kan Kiai, tantangan terbesar seorang teman-teman yang konten edukasi itu adalah orang yang kontennya tidak beredukasi. Tapi sebenarnya jujur konten yang tidak beredukasi itu biasanya lebih diminati. Jadi itu adalah pantangan terberat teman-teman atau kita sebagai konten kreator adalah kita ingin konten kita itu viewersnya banyak, engagementnya tinggi, tetapi kemudian di situ nilai positifnya murni nilai positif edukasi gitu kan. Ada banyak nilai-nilai pembelajaran. Tapi malah justru saya melihat setiap tahun ya di hasil riset mengatakan tetap nomor 1 itu orang buka media sosial itu atau buka internet pasti nomor 1 adalah untuk mencari hiburan. Tidak pernah tergeser itu dari tahun ke tahun. Jadi orang buka internet, orang buka media sosial itu pasti yang dicari adalah informasi yang menghibur. Nah, itu kemudian yang di satu sisi menjadi peluang, di satu sisi tadi itu menjadi simalakama akhirnya. Karena tahu bahwa polanya adalah orang buka internet untuk nyari hiburan, maka para konten kreator kemudian berupaya semaksimal untuk memberikan hiburan-hiburan di kontennya. Nah, bagi mereka yang tidak terkendali oleh moral atau etika agama, maka kemudian hiburan yang disuguhkan ya tadi itu lepas dari norma kontrol agama, itu lepas. Isinya ya kemudian begitu-begitu, sama sekali tidak ada nilai edukasinya. Malah yang terjadi adalah pornografi dan seterusnya. Itu jadi sangat berbahaya. Nah, makanya kemudian kita ke depan sebagai para teman-teman yang konten kreator yang konsen untuk berdakwah misalkan di media sosial, ada bagaimana kemudian konten kita itu ada unsur edukasinya, ada pembelajarannya, ada, tapi juga nilai-nilai hiburannya juga tetap ada, meskipun mungkin nanti persentasenya perlu diolah sedemikian rupa, misalkan sekian persen yang serius, sekian persen yang hiburan, tapi hiburannya tetap hiburannya yang ilmiah, ada pembelajarannya, ada manfaat yang bisa diambil gitu. Coba teman-teman lihat kan ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz atau kiai-kiai kita itu yang viral-viral sekarang, itu pasti unsur hiburannya pasti lebih banyak ya, jadi ya memang begitu. Itu seakan-akan memberi pesan kepada kita bahwa memang umat kita hari ini memang butuh hiburan gitu. Terlalu banyak hal yang berat di pikirannya, kemudian buka HP, buka medsos untuk nyari ceramah-ceramah yang menghibur gitu akhirnya. Jadi begitu memang pantangannya adalah ya kita harus berkreasi semaksimal mungkin untuk bisa memberikan suguhan konten yang bernilai belajar, menilai edukasi, sekaligus ada dimensi-dimensi hiburan gitu.
Kemudian sejauh manakah media dalam membentuk opini publik? Dan apakah ada cara ataupun tutor yang bisa membuat postingan itu bisa membuat efek positif yang lebih baik? Ya kalau bicara pengaruh atau dampak ya sangat luar biasa. Kalau ditanya seberapa ya sangat sangat jauh ya. Oh sangat luar biasa berpengaruh ya dalam pembentukan opini publik. Jadi media sosial itu sangat efektif untuk mempengaruhi, sangat efektif untuk membentuk opini publik terhadap sesuatu. Ya, kita mulai dari statistik misalkan. Hasil riset mengatakan yang terbaru bahwa satu orang rata-rata membuka media sosial itu 7 sampai 8 jam sehari. 7 sampai 8 jam. Dan rate grafik ini ya, hasil riset ini dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami perubahan yang secara signifikan. Jadi kalau kemudian per orang 7 sampai 8 jam buka HP untuk melihat media sosial, itu tuh yang ditonton itu jelas akan sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, polanya adalah orang kalau ngelihat konten itu pasti selalu responnya lebih dari sekedar apa yang dia lihat, lebih dari apa yang dia tonton. Kalau itu keburukan, maka keburukannya akan ketika dia tonton nanti tafsirannya lebih dari apa yang dia tonton. Kalau dia melihat kebagusan, maka tafsir atau respon dia terhadap konten itu lebih dari apa yang dia tonton. Itu begitu polanya. Apalagi kemudian netizen Indonesia itu ada kecenderungan kalau lihat postingan atau lihat berita itu cukup baca judulnya doang. Baru baca judul langsung narik kesimpulan. Itu fatal banget. Jadi opini publik cepat terbentuk. Nah, tapi buruknya ya orang seringkali keburu-buru ngambil kesimpulan hanya dengan membaca judul doang. Atau dia tidak baca tulisan, dia tidak baca judul, hanya lihat gambarnya doang. Padahal dalam sebuah postingan itu biasanya ada judul, ada tulisan, ada deskripsi gitu kan, ada gambar biasanya. Ini enggak teman-teman, lihat gambar langsung ditafsiri sendiri. Padahal sudah ada jelas keterangannya di atas. Itu kan salah satu cara atau pola bermedia sosial yang kurang baik. Nah, itu kemudian mempengaruhi kan opini publik terhadap apa yang dia lihat itu. Responnya kemudian tadi itu ditambah dengan respon yang seringkali berlebihan. Ya, keburukan biasa-biasa saja itu bisa menjadi sangat buruk ya. Kebaikan yang biasa saja itu bisa menjadi sangat baik. Iya, diviral-viralkan. Jadi selalu polanya ini ya. Polanya adalah selalu berlebihan ya dari apa yang dilihat. Kalau bahasa saya singkong yang dilihat tafsiran nanti bisa jadi kolak gitu. Iya. Jadi nanti apalagi nanti kalau sudah ngobrol bareng sama teman-teman itu kontennya biasa saja, tapi kalau sudah diobrolkan itu menjadi menggawat. Jadi sangat gawat. Jadi di satu sisi ini kalau kita bicara data misalkan ya. Indonesia ini kan penduduknya 270 atau hampir 280 juta jiwa ya. Dan 70% dari mereka itu sudah melek digital. Artinya mereka sudah main HP, mereka sudah main medsos. Kalau melihat data ini kan berarti sangat tinggi. Ya. Nah, anehnya malah pengguna atau mereka yang main internet itu 3 kali lipat dari jumlah penduduk. Jadi kalau lihat data, satu orang itu bisa punya 2 sampai 3 HP. Ya. Jadi itu kemudian sangat berpengaruh di dalam pembentukan opini atau respon mereka terhadap berita-berita yang disuguhkan. Jadi kalau bicara politik misalkan, maka konten-konten perpolitikan itu yang baru saja lewat ya, positif negatif itu kan sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam memilih atau memutuskan pilihan politiknya. Jadi nggak bisa kebayangkan dari kemarin itu polanya kan begitu. Kalau sudah musim pilihan, maka nanti black campaign dan seterusnya itu konten-konten negatif tentang lawan atau konten positif tentang kawan itu kan pasti selalu diproduksi kan. Tujuannya adalah membentuk opini publik supaya yang bagus itu dipilih, yang jelek kemudian tidak dipilih. Ya, jadi sangat luar biasa ya dampaknya. Karena tadi itu orang sehari-hari lihat
lihat HP, lihat media sosial gitu. Yang nggak lihat HP sama media sosial itu kan bayi yang baru lahir kan, sama iya generasi ini yang sudah usianya sudah 60-70 itu. Selainnya kan sudah main HP semua itu. Ya, jadi tidak heran kalau kemudian profesi konten kreator hari ini itu menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan, influencer gitu. Karena mereka juga turut serta membentuk opini publik. Jadi sekarang ini kan kita berada pada fase di mana media sosial itu telah membunuh kepakaran kan. Netizen itu lebih percaya influencer kan daripada tokoh-tokoh yang sudah membidangi ya. Di situ kemudian influencer itu memiliki andil atau pengaruh yang sangat besar. Jadi tokoh-tokoh kita atau ya apa namanya pemangku kebijakan itu kan sampai berani menyanding influencer kan untuk menyukseskan ide-ide dan gagasannya. Karena influencer itu lebih didengar daripada guru besar misalkan atau kiai itu ketika memberikan wejangan-wejangan. Jadi itu salah satu fakta yang kita alami saat ini. Makanya teman-teman santri saya harapkan banyak yang menjadi influencer. Jadi yang paling berhak untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, khususnya bidang keagamaan, itu adalah santri sebenarnya. Bukan ustadz-ustadz, tanda kutip, yang karbitan yang nggak jelas latar belakang pendidikannya, tapi justru mereka yang jamaah followernya sampai jutaan itu. Nggak mondok, nggak jelas sekolahnya di mana, tapi malah netizen malah mendengarkan mereka. Sementara kita ini yang sudah puluhan tahun di pesantren buat akun YouTube, buat akun medsos, kontennya nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngerespon. Itu di mana kemudian problemnya? Ya tadi itu, memang kita problem soal tadi bahwa orang lebih mendengar influencer daripada mereka yang pakar di bidangnya, gitu.